Halo, assalamualaikum. Channel Gonta-Ganti TWS kedatangan 3 buah TWS terbaru dari Sonic Gear. Ini adalah TWS Sonic Gear Ear Pump 5 Pro, 3 Plus, dan 7 ya. Jadi kalau ngelihat harganya, ini semuanya ada di 200 ribuan. Yang 3 Plus ini atau 3 Plus ini Rp209.000, 5 Pro Rp249.000, dan TWS 7 Hyperbass ini Rp299.000. Yang ini udah masuk hampir 300 ribu ya. Itu semuanya harga diskon, tapi biasanya sih memang orang jualan di Shopee selalu harga normalnya itu harga diskonnya ya. Jadi harga yang dicoret itu harga markupnya biasanya. Kita akan coba ke semuanya pada satu video ini. Semuanya punya powerful bass dan clear voice ya. Nanti kita akan buktikan seperti apa. Yang jelas ini punya karakter masing-masing yang unik-unik ya. Kayak yang ini misalkan nih half in ear bertangkai, yang ini full in ear bertangkai, yang ini nggak bertangkai dan dual driver. Nah, untuk masalah daya tahan baterainya, yang ini 8 jam diklaimnya, yang ini 6 jam, yang ini 8 jam lagi. Ini IPX5 waterproof standar, yang 5 Pro ini, yang ini nggak ditulisin, yang ini dual driver tadi ya kelebihannya. Super comfortable, made possible by uniquely designed silicone gel. Silicone gel. Ininya berarti ya, tippingnya ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari yang merah ini dulu. Ya, seperti ini penampakan dari kemasannya. Ini Rp209.000 saja. Yang kemarin yang kita bahas kan TWS 1 dan TWS 2 ya. Yang satu udah turun harganya tuh 159 ribuan. Bisa dicek semuanya di link di deskripsi video ini ya. Yang ini drivernya 10 mm ya. Kemudian juga Bluetooth-nya 5.0. Baterainya 30 mAh masing-masing earphone-nya, makanya hanya 6 jam. Kalau yang lain kan 8 jam ya. Kemungkinan yang lain itu 50 atau 60 mAh. Yang ini charging case-nya nggak disebutin, tapi 1 jam charging time-nya buat si earphone-nya dan 2 jam buat charging box-nya kalau dari kosong ya. Music playtime 6 jam plus 18 jam kalau ditambahin dari charging case-nya. Oke, kita akan buka dulu ear pump TWS 3 Plus ini. Di dalamnya ada kartu garansi seperti ini. Kalau kamu beli Sonic Gear, Armageddon, Audio Box, Alcatraz, dan Elysium, semuanya sama kartu garansinya. Dan ini penampakan di dalamnya seperti ini. Nggak ada kesan-kesan murahnya ya, padahal Rp209.000 saja. Yang didapat di dalam paket penjualannya simple aja sih sebetulnya ya. Hanya charging kabel, oke, yang ini masih micro USB. Kemudian juga petunjuk pemakaian. Oke, pairingnya dengan cara dikeluarkan dari charging case-nya, kemudian touch sensornya. Kalau 1 kali play atau pause, 3 kali itu next dan previous ya, kiri dan kanan beda. Bisa volume up, volume down juga dengan double tap 2 kali. Dan voice assistant itu tap and hold 3 kali ya. Oke, jadi cukup lengkap nih si ininya, touch sensornya. Bisa buat previous track, next track, volume up, volume down, play pause, sama voice assistant. Walaupun saya kurang suka sih kalau touch sensor, tapi 1 kali tap itu sudah ada responnya ya. Oke, ini dia ear pump TWS, apa tadi ya namanya? 3 Plus. Seperti ini warnanya, merah marun. Beda sendiri warnanya ya. Kalau yang ini hitam, yang ini putih, semuanya beda warna. Dan ini dia penampakan dari si earbuds-nya. Ada magnetnya barusan rada nempel. Harus diakui plastiknya biasa aja. Ya namanya 200 ribuan kan, 209 ribuan. Ini tidak ada sensor infrared tentu saja. Jadi tidak ada autoplay dan pause. Seperti ini penampakan dari satu earbuds-nya. Di sini ada charging port-nya ya. Pin magnetik 2. Tulisannya R di situ. Kemudian untuk mikrofonnya, sepertinya bukan di bawah, tapi di sini nih mikrofonnya. Agak ke atas jadinya ya. Satu saja mikrofonnya. Ya, agak disayangkan kalau bertangkai, tapi mikrofonnya nggak di ujung bawah. Jadi nggak lebih dekat ke mulut ya. Yuk, kita kembalikan ke charging case-nya. Oke, yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Ya, dan di charging case-nya ada lampu indikatornya di dalam. Jadi kalau mau tahu, sisa baterainya harus dibuka ya charging case-nya. Dan feels dari charging case-nya pun ya biasa banget ya plastiknya dan ringan banget juga. Ini kapasitas baterainya 300 mAh, tertuang di stiker yang ditempel di situ ya, nggak di print di charging case-nya. Di sini ada sebuah port micro USB dan juga LED indikator kalau charging berjalan. Ada tulisan ear pump di sisi atas di print. Oke. Kemudian kita akan buka selanjutnya yang 249 ribuan ear pump TWS 5 Pro. 8 jam ya, kemudian IPX5. Kalau yang tadi nggak ada masalah waterproofnya ya. Kalau ini ada.
Oh, di klaimnya juga dikasih tahu nih, 50% volume ya, 8 jam itu. Ya, semuanya sama, 50% volume ya, klaim daya baterainya itu. Dan ini spek lengkapnya, sisi belakang, silahkan di screenshot atau di pause videonya. Yang ini drivernya 6 mm saja, karena tipenya in-ear, jadinya memang lebih kecil ya, si ruangnya itu. Bluetooth-nya 5.0 tetap dengan baterai 50 mAh, masing-masing earbuds-nya, betul, perkiraan saya tadi. 8 jam plus 24 jam ya, kalau ditambah dari charging case-nya. Kita langsung buka saja. Ya, cara pengemasannya sama. Di sini kita bisa lihat ada sebuah plastik selubung dulu, lalu dimasukkan ke dalam busa seperti ini, dan di dalamnya ada, sama ya, kabel micro USB, dan kali ini dapat dua ear tips beda ukuran ya. Ini kayak ear tipsnya besar-besar nih, yang L tuh besar banget saya lihat. Lalu ada kartu garansi kelipat di situ, dan terakhir ada buku manualnya ya. Saya baca dulu bentar ya. Oke, ternyata sama, jadi konsisten ya, saya suka. Jadi caranya tuh sama, buat pairing dikeluarkan dari case-nya. Buat touch sensornya, tap 1 kali itu play pause, tap 2 kali itu buat volume up volume down, tap 3 kali buat previous dan extract. Tahan dan tekan selama 3 detik buat voice assistant. Sama semua, yang sama yang TWS 3 Plus juga cara pakainya. Jadinya kita nggak bingung ya. Kemudian ini dia penampakan dari charging case-nya. Ini finishingnya matte, jadi bisa kelihatan jelas ya tulisan ear pump-nya di situ. Dan yang ini, lampu indikator untuk sisa baterainya ada di luar ya, jadi nggak harus dibuka dulu untuk tahu sisa baterainya. Sisi belakang ada port micro USB buat charging, tapi tidak ada LED indikator untuk chargingnya. Oke, dan di sisi bawah kita bisa lihat, kapasitas baterai dari charging case yang ini adalah 500 mAh ya. Kita akan buka seperti itu. Yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Dan ini earbuds-nya. Kita keluarkan. Ya, feels dari plastiknya masih ya biasa aja ya, tapi karena ini finishingnya udah lebih matte, nggak terlalu glossy, lebih ini ya, lebih kerasa sedikit sophisticated dibandingkan yang 3 Plus tadi. Dan ini si ear tipsnya panjang banget ya, kayaknya masuk ke dalam kupingnya bakalan panjang. Di sini tulisannya R, di sini ada 2 pin magnetic charging, di sini ada lubang, entah itu mikrofon. Sorry jatuh. Di atas ada lubang lagi, entah ini mikrofonnya 2 atau gimana, tapi yang jelas kayaknya mikrofon buat ngomong ada di sisi bawah ini ya, dekat pin magnetic chargingnya. Ya, seperti itu penampakan dari earbuds-nya. Warna hitam yang ini, kita akan masukkan yang kanan di kanan, dan yang kiri di kiri. Ya, udah langsung oke. Jadi yang ini adalah LED indikator ya, mikrofonnya tetap yang di atas dekat kuping itu. Kita taruh di sini ya, masukin daftar antrian TWS 3 Plus sama TWS 5 Pro. Sekarang kita lanjut ke TWS 7 Hyperbass. Ini Rp299.000, 8 jam playtime-nya, dual driver, harusnya suaranya lebih ini lagi ya, lebih hidup lagi. Tapi nanti kita coba. Spesifikasinya, drivernya 6 mm, masing-masing 2, jadi total 4. Bluetooth-nya 5.0 tetap, kemudian baterainya 50 mAh, dengan 1 jam pengisian untuk earphone-nya, 2 jam buat charging box-nya. Playtime-nya 8 jam plus 24 jam dengan charging case-nya. Sip. Itu di volume 50% ya. Ini disebutin, bagus. Dan kita akan lihat, seperti ini. Lalu kita angkat si busanya ini. Dan di dalam paket penjualannya dapat ear tips 2 pasang lagi. Besar juga ear tips-nya seperti yang 5 Pro. Dan kabel chargingnya yang ini sudah USB Type-C ya. Oke, mantap. Bedanya 50.000 ya, tapi udah USB Type-C. Kemudian dapat kartu garansi juga, terlipat seperti ini, dan ini adalah buku manualnya. Saya baca bentar lagi ya. Oke, sama lagi cara pakainya. Jadi bagus, mantap. Keluarkan dari charging case-nya buat pairing. Kemudian buat tap 1 kali play dan pause, tap 2 kali itu adalah volume up volume down, kiri kanan beda, dan tap 3 kali buat previous dan next songs ya. Sementara buat voice assistant itu tap dan hold 3 detik. Kita keluarkan nih si earbuds-nya dan juga charging case-nya. Oke, finishingnya matte ya, warna putih seperti ini, bertulisan ear pump juga di atasnya. Kurang kelihatan di kamera ya, karena ini putih. Dan ada 4 buah lampu indikator di sisi depan. Kemudian ini baterainya sama ya, 500 mAh di charging case-nya, dan port belakangnya ini USB Type-C. Mantap. Buat naruhnya yang kanan R di kanan, yang kiri L ya. Dan ini penampakan dari drivernya ya, ada 2 driver di situ, kelihatan langsung. Ini nggak bertangkai tipenya,
Dan ini mikrofonnya di sini. Ini ada lampu indikatornya, ini touch sensornya berlogo Sonic Gear. Ear tipsnya ini nggak terlalu besar, nggak kayak yang Ear Pump 5 Pro tadi ya. Yang ini cukupan aja, tapi tadi saya lihat yang cadangannya besar-besar. Oke, seperti ini penampakannya. Ini finishingnya matte dan feels-nya ya sedikit lebih baik lah ya, termasuk dari bobotnya juga dibandingkan yang dua tadi. Kita akan taruh ini di dalam. Gimana caranya? Oh ini charging pinnya. Oke, sorry, jatuh. Taruhnya seperti ini, agak-agak kurang nancap gitu kelihatannya ya. Oke, sudah menyala 4 buah lampu indikator, baterainya sekarang tinggal 3. Dan kita akan segera lakukan penimbangan dulu pemirsa. Kita timbang satu persatu, dimulai dari yang paling murah dulu. Ini total timbangannya. Oh ya, ini punya akurasi 0,1 gram ya timbangannya. Total dengan charging case dengan earbuds-nya adalah seberat hanya 38,8 gram saja. Kita coba earbuds-nya doang sebelah, berapa kira-kira? Hanya 3,6 gram saja, ya memang ringan banget ini. Mungkin dari bahan plastiknya juga ya. Dan charging case-nya saja adalah 31,7 gram. Oke. Kemudian yang 5 Pro. 5 Pro, bentar. Totalnya 44,2 gram, lebih berat. Dengan masing-masing earbuds, bentar. Yang ini 4,3 gram ya. Jadi charging case-nya doang adalah 35,8 gram. Baterainya 500 mAh. Yang sekarang yang 7 Hyperbass. Yang ini paling berat 53,4 gram. Ya, dual driver ya. Jadi masing-masing earbuds-nya punya berat 5,9 gram. Dengan charging case-nya 41,6 gram. Oke, seperti itu beratnya. Dan kita akan pairing ke semua TWS earphone ini menggunakan Oppo Find X2 Pro. Ketahuan habis nonton Milan. Bluetooth-nya nyalakan. Available device. Ya, yang 3 Plus sudah ada, 7 Hyperbass sudah ada, dan 5 Pro sudah ada ya. Pair. Oke, yang 3 Plus dulu. Phone audio, media audio, input device, contact sharing. Ya, tidak ada kodek, informasi kodek yang didukung tidak ada ya. Entah itu SPC, AAC, ataupun aptX, tidak ada. Sekarang kita connect yang 5 Pro. Pair. Dan ini cuma diminta pair 1 kali saja. Ini connect kedua device ya, si smartphone ini. Ya, ini pun sama, tidak ada keterangan untuk kodeknya. Sekarang kita connect ke yang 7 Hyperbass. Pair. Oke, ada itu ya, indikator suara. Tereng gitu, begitu connect. Yang Hyperbass ini sama sih, nggak ada informasi kodek yang disupport ya, nggak dibilang support AAC, kemudian juga aptX juga enggak, SBC pun nggak disebutin. Oke, kita akan coba ear tipsnya dulu, dimulai dari yang ini, yang half in ear. Teman-teman mungkin yang butuh yang half in ear biar bisa tetap dengar keadaan sekitar, ini bisa pilih ini nih, karena harganya pun terjangkau banget, Rp209.000, dan ini saya sambil ngomong gini, suara masih jelas banget ya, kedengaran ya. Jadi memang isolasinya tidak terlalu menutup. Ini saya agak rada khawatir jatuh sih, si fittingnya. Sebetulnya bagus-bagus aja kalau buat dipakai diem gini, tapi kalau sambil geleng-geleng sepertinya akan gampang jatuh ya. Kemudian yang ini, yang 5 Pro. 5 Pro ini ear tipsnya full in ear dan masuk banget ke dalam. Saya rasanya rada kurang pas sih, si bentuk dari ear tipsnya itu terlalu runcing gitu ya. Jadinya isolasinya hanya mengandalkan yang sisi luarnya aja. Pas sisi dalam itu udah rada longgar
Nih, kalau digoyang-goyang juga rada kurang pas. Oke lah, buat pemakaian ringan, ini juga nggak akan gampang lepas, tapi saya rada sanksi kalau misalkan kamu ekstrim gitu ya, kepalanya goyang-goyang. Makanya TWS seperti ini biasanya rada kurang cocok kalau dipakai buat olahraga, entah itu lari ataupun bersepeda ya. Karena riskan jatuh dua-duanya atau jatuh pun sebelah, kan susah kalau misalkan lagi ngebut, naik sepeda, susah buat ambilnya lagi. Sekarang ear tips yang 7 Hyperbass. Ini juga saya rasanya tuh gimana ya, kayak nonjol banget kan nih di kuping. Kemudian si ear tipsnya itu tuh gampang banget dicabut, kayak kurang menempel dengan baik. Mungkin harus diganti ear tipsnya dengan yang ini ya, tapi saya ngerasanya bentuknya pada begini nih, kurang akan membuat fitting jadi makin baik ya. Tapi yang ini udah paling nutup isolate dibandingkan yang dua tadi. Ya udah, di sini kita akan kembali dengan hasil pengujiannya dan juga tes mikrofon. Tunggu bentar ya. A few moments later. Biasanya saya ngetes TWS itu sampai main PUBG-nya sampai beres ya. Ini kan ada 3, saya nggak beresin. Cukup dengerin aja delaynya segimana. Rata-rata sama, delaynya 1-2 langkah. Jadi buat main sebenarnya masih bisa, tapi kerasa banget delaynya ya. Terutama kalau buka tutup pintu, kemudian pas rame banyak orang, langkahnya itu udah bisa sampai 2 langkah tuh. Jadi kita lari lalu berhenti, masih kedengeran bunyi langkahnya 2 langkah, itu sama rata-rata ya. Tadi sempat main juga sih 1 game sebetulnya pakai 2 earphone, yang 7 Hyperbass sama yang 5 Pro. Mati karena saya nggak bisa nebak arah musuh, cuma ngelihat dari mapnya aja ada peluru dari mana. Untuk karakter suaranya gimana ya, saya bisa bilang yang Rp209.000 ini nggak recommended. Jadi ketika kamu dengerin suaranya itu powernya kurang banget, jadi bassnya itu nanggung, bassnya tuh ada tapi dem gitu, jadi kayak setengah gitu. Jadi kalau kamu bayangin bass itu sebagai sebuah bola, maka dia cuma setengah bola gitu, jadi kayak nggak ada ujungnya. Saya juga rada susah jelasinnya sih, karena baru nemu yang kayak gini, bassnya tuh nggak tahu gimana maksudnya dia bikin tune-nya, kok kayak gitu bassnya, aneh. Dan ketika dengerin lagu yang vokalnya kuat, gaungnya kerasa dan kurang enjoyable. Jadi kayak lagi dengerin apa ya, kalau di film-film tuh kalau yang malam-malam suara TV nyala kedengaran dari jauh atau dari telepon, kayak gitu suara vokalnya kurang enjoyable juga. Jadi meskipun buat telepon kayaknya kurang ya. Kemudian buat virtualisasi udah bagus, kiri kanan kerasa pindah. Kemudian juga staging, nah ini stagingnya yang rada aneh juga, yang harusnya kedengaran di belakang, kedengarannya di tengah-tengah kepala saya, tapi yang di depan kedengaran di depan tetap. Apalagi ya, separasi instrumen lumayan terdengar bagus, tapi ya karakter suaranya jadinya bingung. Kalau treble-nya hancur juga, nggak ada yang bisa diharapin dari suara si TWS 3 ini. Malah saya kayaknya dulu lebih enjoy di TWS 1 sama TWS 2 ya. Entah ini karena belakang ini saya nyoba TWS earphone yang bagus-bagus mungkin ya. Jadinya yang ini penilaiannya rada kurang, bukan kurang banget malah ya. Buat Rp209.000 menurut saya mendingan skip. Mendingan kamu tambah budget kamu, ambil yang ini. Yang 5 Pro ini udah lebih enak ya suaranya. Bassnya itu udah lebih lebih natural. Jadi memang nggak terlalu menonjol bassnya ini. Jadi kalau di kemasannya semua dibilang powerful bass. Ya, powerful bass, clear voice itu kayaknya dipukul rata semua ya. Karena ternyata karakternya beda-beda. Yang ini buat voice enak banget malah. Clear banget ya buat dengerin lagu yang kuat di vokal. Kayaknya kayak suara asli banget. Tapi bassnya biasa aja. Kemudian juga treble-nya lumayan. Ini lumayan kedengaran ngecering. Virtualisasi sama, kedengaran kiri kanan bagus, tapi sama sih staging antara suara yang harusnya jauh rasanya dekat ada di tengah-tengah kepala saya, tapi yang depan masih kerasa ada di depan ya. Kemudian seperti instrumen lumayan lah ya. Delay juga sama kurang lebih dengan yang ini, tapi karakternya ini lebih ke clear voice, jadi clarity yang ditonjolin ya. Buat teleponan akan bagus, buat dengerin vokal ini bagus, dan masih bisa recommended jadinya di level harga Rp249.000.
Nah, ketika saya pindah ke Earpump 7 Hyperbass ini baru nih kerasa. Ini nih, TWS earphone yang bagus, yang biasanya saya dengerin tuh suaranya kayak gini. Walaupun saya nggak terlalu suka desainnya, ini kemasan si charging box-nya kayak gini, kemudian earbuds-nya juga rada aneh ya, karena ini dual driver, fittingnya juga rada nanggung di kuping, tapi suaranya udah enak banget. Bass-nya tuh punchy, tapi empuk, gimana ya bilangnya. Bisa kan yang empuk itu warm ya. Kalau ini punchy tapi empuk, dum-dum gitu. Enak pokoknya, bassnya enjoyable banget. Kemudian di treble-nya juga lumayan terdengar dengan baik. Paling hanya di vokal yang gaungnya cukup terasa. Tapi nggak segaung yang ini malah, yang tadi yang 209.000 ya. Jadi overall buat level harganya ini Rp299.000, kualitas suaranya udah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk masalah virtualisasi juga kerasa kiri kanan, tapi sama sih sound staging sama dengan dua adeknya ini sama-sama yang harusnya ada di kanan belakang itu terlalu dekat ke kuping saya. Tapi yang depan kerasa jaraknya. Kalau buat nilai gaming sih sama aja. Sekarang kita coba tes mikrofonnya kalau gitu ya. Kita mulai dari yang ini dulu deh, yang paling terjangkau dulu. Oke, ini dia contoh perekaman dengan mikrofon dari Sonicare Earpump TWS 3 Plus seperti ini. Kiri kanan, halo. Enak kan gitu? Kira-kira buat telepon atau buat Zoom atau buat main game. Oke, kita akan stop. Ya, ini adalah perekaman audio dengan Bluetooth TWS-nya Sonicare Earpump TWS 5 Pro. Seperti ini suaranya. Silakan dicek juga ya, volume, clarity, dan lain-lainnya. Ini si aplikasi ini punya batas 30 detik sih ternyata perekamannya. Jadi kalau beda 30 detik, putus sendiri. Kita stop ya. Ya, ini adalah perekaman audio dengan mikrofon dari TWS 7 Hyperbass. Ini dari Sonicare Earpump. Seperti ini suaranya, yang ini yang paling mahal, Rp299.000. Oke, gimana overall? Paling suka yang mana? Silahkan komen ya. Oke, seperti itu untuk tes suara. Karakter suara yang sudah saya nilai, tinggal cocokin masing-masing mana yang kamu mau pinang. Buat yang budgetnya memang maksimal 300.000, kalau saya boleh saranin, ambil yang Earpump TWS 7 Hyperbass ini ya. Buat kamu yang pengen dengerin musik berbagai genre, yang ngebass bisa, yang kuat di vokal, yang di treble. Ini overall masih rada mending, masih rada ya masuk kemana-mana, tapi bassnya memang yang paling menonjol ya, makanya rada gaung sedikit. Silahkan yang ini aja, ini Rp299.000 harganya. Kalau dibandingkan earphone dari brand lain yang harganya Rp299.000, kurang lebih ya bisa setara lah kualitas suaranya. Tapi ini mungkin rada kalahnya di delay waktu gaming, sampai 2 langkah ya. Kemudian kalau kamu pengennya buat teleponan aja, dengerin musik kebanyakan buat yang vokal, yang ya kayak mau di Ayunda yang slow-slow, bukan yang beatnya ya. Ini ada Earpump TWS 5 Pro, Rp249.000 harganya. Buat vokal, midnya bagus, treble masih lumayan. Kalau sisanya sih mirip-mirip lah ya. Delay-nya sama, kemudian juga virtualisasinya sama, stagingnya juga sama. Rada-rada bikin deket yang harusnya rada jauh. Dan terakhir ini ada yang Rp209.000 yang menurut saya kayaknya skip aja. Karena mungkin suaranya juga aneh sih karakternya. Jadi apa ya, rada bingung saya menilainya. Tapi yang jelas kalau dibilang kualitasnya bagus, enggak. Ini sangat-sangat di bawah standar saya. Meskipun memang ini harganya murah banget ya, Rp209.000. Termasuk dari build quality-nya juga biasa aja, jadinya ringan banget dan tidak ada yang istimewa ya. Oke, tadi saya lupa bilang, yang putih ini USB Type-C ya, mungkin perbedaannya dari yang dua. Jadi inilah dia 3 buah TWS Earpump dari Sonicare, TWS 3 Plus, 5 Pro, dan 7 Hyperbass. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu dan karakter kamu, semuanya harganya juga di bawah 300.000. Walaupun seperti tadi saya bilang, yang ini buat overall, yang ini buat vokal, clarity, mid, yang ini buat di skip. Oke? Gitu aja video kali ini. Silahkan juga dinilai masalah mikrofonnya tadi ya. Saya nggak akan komen apa-apa soal mikrofonnya. Teman-teman langsung komen aja di bawah di kolom deskripsi ini. Link pembelian ketiga earphone ini juga akan ada di deskripsi video ini ya, linknya. Gitu aja.
unboxing dan juga full test buat ketiga earphone dari Sonic Gear ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.